Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tubareng FM dimana Anda berada, kembali kita di program acara Tanah Laut Menyapa, yang tentunya hari ini kita sudah kedatangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut. Dan Iwan tidak sendiri hari ini, ditemani dengan Aslan. Iya, beliau senior kita di sini, Pak Bu ya. Dan tentunya juga buat Anda semuanya bisa juga berkontribusi, bisa menghubungi kita di line telepon 0811501234. Mungkin dari masyarakat Tanah Laut ada yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada Kejaksaan Negeri. Dan hari ini kita terkait apa ini, Pak Aslana? Hari ini ada terkait prosedur, mungkin mekanisme dari pelayanan barang bukti ya di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Memang ini sangat banyak juga terkait dengan masyarakat, karena biasanya masyarakat juga menanyakan hal seperti ini ya. Ya, Pak Selana. Ya, silakan barangkali Pak untuk pengantar beberapa saat Pak Fajar dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pak Aslana ya. Iya. Sama Mas siapa? Pak Iwan, Pak. Mas Iwan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi juga kepada para pendengar Tundung Pandang FM ya, Radio Tanah Laut. Ini pertama kalinya saya siaran, Pak. Kebetulan hari ini saya didampingi sama Teh Seli. Teh Seli ya, biasanya yang siaran beliau. Iya, sama Pak apa kemarin itu? Pak Dika. Iya. Cuman nggak tahu kenapa hari ini saya yang disuruh siaran. Perkenalan. Iya, dengan Kartini Pak. Iya, betul. Saya juga ditemani sama staf saya, sama Mbak Putri. Dan pada hari ini saya Fajar Gigi Wibowo, panggil aja Gigi. Saya sebagai PJ penjabat Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Jadi mungkin kalau masyarakat itu sering ya tahu apa sih ada barang bukti dalam perkara tindak pidana. Nah, barang bukti itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi kalau barang bukti itu banyak yang ngira itu apa ya? Barang bukti itu barang yang disita oleh penyidik. Baik dalam perkara tindak pidana umum maupun barang dalam perkara tindak pidana khusus. Nah, itu barang bukti itu adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang dipergunakan untuk membantu suatu tindak pidana, benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya tindak pidana, benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana, atau benda yang dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tersebut, bahkan sampai ke dalam sidang nanti Pak. Jadi prosesnya itu kalau di kejaksaan sendiri barang bukti itu dilimpahkan dari instansi penyidik, baik kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil selaku penyidik. Pada saat tahap 2 kan dilampirkan kepada kejaksaan. Disinilah peran seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan untuk dipergunakan jaksa penuntut umum dalam pembuktian nanti di persidangan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah gambaran secara umum. Disebutkan Pak ya, ada barang bukti dan barang rampasan Pak ya. Iya, betul. Seperti apa tuh Pak bedanya Pak? Yang bukti ini apakah diketemukannya dengan mudah prosedurnya, dengan rampasan itu pakai kekerasan gitu Pak ngambilnya Pak? Jadi begini ya, maksudnya barang bukti dan barang rampasan itu dibedakan tadi menjadi dua, barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti itu sendiri sebenarnya adalah barang-barang yang yang dijadikan sebagai barang bukti untuk masih dalam proses persidangan. Sedangkan barang rampasan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap ya. Baru bisa dirampas untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk negara, tergantung putusan hakimnya seperti itu. Termasuk dokumen-dokumen juga Pak ya. Betul, dokumen-dokumen administrasi, uang juga bisa. Terus aset-aset dari yang dihasilkan dari tindak pidana atau tadi yang seperti saya jabarkan itu. Lalu barang bukti itu boleh nggak dipinjam, dan misalnya dipinjam itu prosedurnya seperti apa Pak? Kalau dipinjam pakai kan bisa sih mengajukan permohonan. Cuma nanti itu wajib
apa ya, pada saat dibutuhkan wajib dihadirkan di persidangan. Jadi dipinjamkan masyarakat mungkin bisa ya mengajukan pinjam pakai barang bukti. Akan tetapi itu nanti tergantung dari bagaimana kebijakan pimpinan, apakah disetujui atau tidak itu tergantung nanti. Karena kita juga biasanya itu agak kesulitan dalam menghadirkan barang bukti apabila barang bukti lanjut dipinjamkan mungkin tempatnya jauh, tapi itu nanti jadi pertimbangan apakah disetujui atau tidak. Nah, kalau di kejaksaan seperti itu, atau bisa juga pada saat sudah dilimpahkan perkaranya bisa mengajukan ke hakim misalkan untuk pinjam pakai barang bukti pun bisa. Lalu untuk barang-barang bukti ini pemeliharaannya seperti apa, Pak? Ya pemeliharaannya biasa aja sih, maksudnya ya kalau misalkan barang bukti sepeda motor itu ya kita panasin setiap seminggu sekali gitu, kita bersihkan, kita kasih kita kasih tempat yang khusus. Jangan hujan berpanas. Kalau barang bukti sepeda motor dan barang bukti yang masih bisa dimasukkan ke gudang sih kita masukkan. Gudang ada gudang khusus juga. Sudah ada gudang khususnya. Kalau barang bukti mobil belum ya, mungkin masih di luar gitu. Cuman kita lagi upayakan ini mungkin mau merenovasi sedikit kantor ini supaya ada tempat buat barang bukti mobil. Nah, kalau untuk barang bukti yang ukurannya besar seperti truk atau yang memerlukan tempat banyak tuh biasanya kami titipkan di penyidiknya sih, instansi penyidik. Kemudian barang bukti karena pernah kemarin kita lihat itu banyak balok itu di kejaksaan. Kayu itu. Kayu itu barang bukti seperti apa kalau sudah berkekuatan hukum yang tetap itu disita negara, Pak? Untuk pelelangannya waktunya seperti apa? Misalnya setelah berapa bulan atau berapa lama setelah itu vonis, Pak, baru boleh dilelang. Gitu. Jadi kalau barang bukti ya kayak kayu yang di belakang kantor kejaksaan itu barang bukti yang disita untuk negara. Maksudnya barang disita untuk pendapatan negara nanti dilelang gitu. Jadi prosesnya itu kita melakukan appraisal, penilaian dulu harganya seberapa, kemudian baru nanti kita adakan pelelangan. Cuman sampai sekarang nggak tahu karena saya di masa-masa jabatan sebelumnya saya nggak tahu kenapa itu sampai sekarang belum laku. Jadi kemungkinan nanti kalaupun sampai 3 kali dilelang belum laku ya nanti bisa dilakukan upaya untuk apa sih namanya? Jadi kan ketika ada ini apa sih namanya, hibah lah untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan sosial, untuk jembatan di RT bisa. Tapi itu dinilai dulu, Pak. Jadi itu bukan kami sepenuhnya ya, Pak ya, yang untuk menilai seperti itu. Jadi ketika ini Pak langsung bicara. Jadi ketika misalnya barang bukti itu di tahap persidangan, di tahap penyidik melimpahkan kepada kami, selaku jaksa itu melihat juga ya Pak, apakah barang bukti ini menyusut atau nantinya malah cepat rusak. Itu bisa nanti dipertimbangkan juga. Jadi hal-hal yang sifatnya kemungkinan itu sama kita jaksa udah diperkirakan. Lebih baik nanti itu dititipkan, takutnya rusak. Kalau lelang nggak laku ya Pak, nggak laku, nah itu nanti dipikirkan lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya Pak, sejauh ini kita memang dalam barang bukti dan barang rampasan karena kebetulan itu kasih BB yang dulu, alhamdulillah lancar-lancar semuanya dan laku. Memang ada beberapa yang tidak laku, tapi itu mekanismenya bukan full di kita. Jadi itu ada instansi lainnya Pak ya. Itu udah ada instansi yang lain. Kita hanya fokus ke ketika penyidik ya Pak, ketika penyidik melimpahkan kepada kami dan setelah dilimpahkan ke pengadilan, kita melimpahkan barang bukti dan juga berkas perkara tersangkanya. Jadi kita itu hanya dititipkan ya Pak ya, ketika persidangan dimulai seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya terkait barang bukti ini. Mungkin kalau dijelasin di sini panjang banget. Tinggal ada khusus barang bukti. Barang bukti aja tuh udah panjang banget pasti. Iya. Oh iya, sebenarnya sudah diborong beliau nih pertanyaannya ini sih. Jadi mungkin begini Pak, tadi terkait lelang ya. Jadi mekanisme pelelangan tersendiri bagaimana Pak yang sudah dilakukan secara Kejaksaan Negeri saat ini? Apakah secara terbuka, apakah melalui ada websitenya ataupun ada di media sosial ataupun bagaimana? Atau di koran disampaikan promosi pelelangan itu bagaimana nih Pak?
Jadi mekanisme lelangnya itu ada 2 jenis ya, ada lelang online ataupun lelang terbuka. Nah, nanti itu dipilah mana-mana barang-barang yang akan dilakukan pelelangan online maupun pelelangan terbuka. Tapi yang pasti perlu dilakukan penghitungan appraisal dari instansi terkait dulu. Ada instansi yang penaksir Pak ya. Iya, penaksirnya. Nanti ketika sudah jadi itu harga-harganya sudah pasti dan barang-barangnya sudah dipastikan mana aja, nanti baru diadakan pelelangan. Nah, kalau mekanisme online atau terbuka sendiri itu nanti tergantung dari bagaimana kebijakan dari instansi KPKNL ya, bisa di sini ya. Langsung disebut deh. Memang apa juga. Karena memang instansi pelelangannya dari sana gitu. Iya. Bukan main. Iya. Karena biasanya banyak bertanya ya. Ada juga yang sangat menanti-nanti Pak. Juga masyarakat. Mohon maaf, di kejaksaan ini selain kayu tadi itu pernah nggak ada semacam pelelangan mobil, sepeda motor dan sebagainya? Izin menjawab nih Pak. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Jadi kita awal mula dulu deh. Kan Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 1945 kan ya, pasal 1 ayat 3 tuh. Disebutkan Indonesia itu negara hukum, jadi semua harus berdasarkan hukum, termasuk juga putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu Bapak Ibu sekalian pendengar yang budiman, jadi putusan pengadilan itu terkait barang bukti, ada yang dirampas untuk dimusnahkan, ada yang dirampas untuk negara, ada yang dikembalikan kepada yang berhak. Nah, jadi kalau ada mobil, ada motor yang memang ada pemiliknya, itu nggak akan kita lelang dulu. Kalau misalnya memang sudah ada jelas pemiliknya. Nggak bisa gini, mohon maaf, hasil korupsi misalnya, lalu dibelikannya di pengakuan mereka, saya beli mobil, beli ini, beli rumah dan sebagainya. Nah, jadi itu berbeda halnya antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Ini karena tindak pidana umum kebanyakan dikembalikan kepada yang berhak, nanti mekanismenya bisa ya Pak ya. Kalau untuk yang barang bukti itu terkait dengan TPPU. Nah, nanti itu akan ada nih siaran selanjutnya. Siaran selanjutnya itu kan bergilir nanti kan. Itu khusus tindak pidana khusus. Tapi kalau misalnya Bapak mau langsung menjawab, nggak apa-apa, bayang-bayangnya dulu Pak. Iya. Ngirit-ngirit ya. Jadi apa Pak Gigi? Iya. Jadi begini, maaf. Siapa Pak? Ya. Jadi pada intinya kalau barang-barang bukti yang akan kita lelang itu hasil putusannya dirampas untuk negara. Itu kuncinya sih. Nah, kalau yang dikembalikan kepada masyarakat ya itu misalkan milik korban, kita kembalikan seperti itu. Dia yang dirampas untuk negara untuk proses pelelangannya itu nanti ada instansi lain yang menanganinya Pak ya, bukan kejaksaan lagi ya. Kejaksaan hanya memutuskan Pak ya. Pengadilan hanya memutuskan, kemudian nanti ada instansi lain yang melelang barang-barang tersebut. Jadi kita pelaksananya maksudnya kita beradanya di tengah-tengah nih kejaksaan. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin terkait barang sitaan tadi ya Bu ya, tadi ada yang untuk negara. Nah, untuk terkait yang barang yang dikembalikan kepada masyarakat tuh Pak ya, itu mungkin ya dalam jadwal waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan, namun mereka tidak mengurus atau tidak mengambil atau bagaimana, itu bagaimana tuh barang tersebut? Iya. Jadi mekanismenya adalah ketika pada saat setelah putusan itu dalam jangka waktu kurang lebih 14 hari masyarakat monggo silahkan ketika sudah ada putusan datang ke kejaksaan untuk mengambil barang buktinya gitu. Bisa syaratnya gampang kok, cuma bawa KTP aja sama bukti kepemilikan, misalnya kayak sepeda motor, STNK seperti itu. Kemudian ketika kalau nggak bisa hadir bisa dikuasakan juga bisa. Yang penting ada surat kuasanya seperti itu. Sampai 14 hari Pak ya. Nah, ketika atau tambahan ketika misalkan masyarakat juga berhalangan, misalkan tempatnya jauh atau misalkan dia masyarakat sudah tidak sanggup untuk datang ke kejaksaan, kita pun bisa melakukan pelayanan antar barang bukti seperti itu. Bukan main sudah sekali pelayanan. Jadi setelah 14 hari dia tidak ilu-ilu juga. Itu nanti disurati Pak atau di telepon dipanggil. Iya. Nah, kalau dipanggil nggak datang juga baru diantarkan. Seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan nggak ada yang datang, nanti kita biasanya setelah
setelah bersurat itu tidak juga hadir. Nah, kita biasanya kalau nggak diketahui pemiliknya dan tempat tinggalnya, biasanya kami akan melakukan langsung lelang ya? Bukan lelang, apa sih namanya? Pemberitahuan. Nah, kita akan memberitahukan di kantor kelurahan, kecamatan atau pengadilan setempat. Iya. Dalam jangka waktu 30 hari. 30 hari, Pak ya. Ketika 30 hari itu masih belum ada yang mengambil atau belum ada melapor, nanti kita akan lakukan pemberitahuan kembali untuk kedua kalinya, 30 hari lagi jangka waktunya. Nah, kalau apabila masih belum jelas nih barang buktinya siapa, ya udah akhirnya nantinya kita akan meminta penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Apakah statusnya ini nantinya akan disita atau bagaimana? Atau dia diinventaris barangkali. Karena kita juga sudah memberitahukan. Iya, beberapa kali. Iya, bukan tambahan juga untuk terkait permasalahan seperti ini, alhamdulillah jarang terjadi karena jaksanya itu dari awal ketika ada SPDP masuk ya Pak, kita itu memastikan kepada penyidik itu polisi biasanya, memastikan ini barang bukti kepemilikannya punya siapa. Apabila ada motor punya siapa. Kepemilikannya tolong diperjelas, misalnya dengan STNK-nya, dengan BPKB-nya, dan juga apabila memang punya orang lain, maksudnya punya orang lain itu dia beli bukan tangan pertama ya. Jadi namanya berbeda, sertakan juga kita ada namanya prosedurnya, ada PED 19 dan 18, tapi kebiasaan sih kita koordinasi untuk menyelesaikan perkara ini dari awal harus benar-benar teliti terkait dengan barang buktinya. Ketika di berkas itu sudah jelas, permasalahan tersebut jarang terjadi karena kita jaksanya ketika sudah putusan, bahkan ketika persidangan ya Pak ya, kita panggil saksinya, kemudian saksinya memberitahukan bahwa itu memang miliknya. Ketika putusan, kami menghubungi penyidik dan juga kami kalau ada nomor saksinya karena kemarin kami panggil, kami hubungi Pak, Bu, perkara sudah selesai, sudah ada putusannya, petikan putusannya. Kalau dia lupa bisa minta petikan juga ke pengadilan. Nanti ketika itu dia sudah mengambil dengan otomatis. Mungkin apabila ada permasalahan seperti itu dulu, mungkin komunikasinya ataupun kurang paham, makanya itu kita kejaksaan ada di sini di radio supaya masyarakat mengetahui kalau dipanggil sama kejaksaan pas persidangan itu bukan maksud apa-apa, tapi terkait juga dengan barang buktinya dan penyelesaian perkaranya. Alhamdulillah sih sejauh ini kalau barang bukti banyak yang diambil sendiri, dan untuk pengambilan barang bukti yang delivery itu kan syarat-syaratnya banyak, tapi alhamdulillah warga di Kabupaten Tanah Laut ini ketika ada barang bukti sudah ini langsung mereka palingan juga ketika 7 hari tuh udah banyak yang diambil. Ada memang beberapa yang ketika dirampas ketika dikembalikan kepada yang berhak, mungkin yang bersangkutan itu tidak dapat hadir, tidak dapat ke kejaksaan langsung, tapi ada keluarganya yang buat surat kuasa. Nah, dengan surat kuasa itu mereka mengambil, dan itu kita perbolehkan ya Pak ya. Nanti kita sebutkan prosedur dan mekanismenya seperti itu. Iya, mungkin karena kita belum puasa ya, kita break sebentar Bu ya. Iya, rekan-rekan, kita informasikan dulu buat Anda juga bisa mengikuti siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahLautCup.go.id, dan kita juga mempersilakan buat rekan dengar untuk bisa bergabung yang ingin bertanya-tanya langsung dengan Kejaksaan Negeri di nomor handphone 08115012 304. Kita rehat sejenak. Dengar Tubrek FM, kita kembali di Tanah Laut Menyapa hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut. Silakan Mas. Iya, sangat menarik sekali tentang barang bukti ini. Tadi barang bukti yang mau dikembalikan, yang dilelang oleh instansi lain. Lalu barangkali kita perlu juga tahu nih prosedur barang bukti yang akan dimusnahkan itu seperti apa. Baik, jadi itu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetapnya. Amar putusannya barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Ketika sudah ada amar putusan seperti itu dan memperoleh kekuatan hukum tetap, kita jaksanya itu akan membuat laporan untuk bisa mengeksekusi dulu ya Pak ya. Laporannya ke kejaksaan, karena kan kami jaksa itu bertingkat. Tadi belum dijelasin, mungkin
ada sahabat pendengar yang kurang begitu paham apa sih Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Nah, mengingatkan lagi sahabat-sahabat semua bahwa Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu satu dan tidak terpisahkan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Pimpinan kami itu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Bapak Ramadhani. Nah, insya Allah kan ya kita kenalan ke beliau nanti mungkin. Sekarang saatnya ini dulu. Jadi kita laporan ke Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut dulu untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Karena kan jaksa itu selain menangani perkara kan juga melaksanakan penetapan ataupun putusan hakim ya. Ketika kita membuat laporan, kemudian turunlah surat perintah untuk pelaksanaan terkait dengan putusan. Seketika itu juga terkait dengan tahanannya ditahan atau gimana sesuai putusan. Nah, terkait barang buktinya yang dirampas untuk dimusnahkan, nanti ada tuh yang namanya serah terima ke barang bukti, ke kasih barang bukti, karena kejaksaan ini banyak bidangnya, Pak. Kalau tadi perkara korupsi dan TPPU dan lain-lain, yang itu kebanyakan di tipikor. Kalau yang korupsi kan di tindak pidana khusus. Ketika pencurian, pembunuhan dan lain-lain itu ada di Pidum. Nah, nanti ranahnya bergantilah ke barang bukti. Nanti setelah kita eksekusi, lalu serahkan kita ke barang bukti. Jadi kita tugas jaksa itu ketika sudah dilaksanakan putusan pengadilan, langsung kita ke barang bukti, dan untuk mekanismenya dipersilahkan kepada Bapak Bukti untuk menjelaskan terkait prosedur dengan selanjutnya. Silakan Bapak. Ya, jadi kalau barang bukti yang dimusnahkan itu ya barang bukti yang sudah tidak bernilai, atau barang bukti atau barang bukti yang misalnya dilarang seperti narkotika, senjata tajam seperti itu. Dan sesuai dengan penetapan putusan hakim yang tadi disampaikan oleh Teh Sally ini, barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan seperti itu. Nah, terkait pemusnahannya sendiri nanti mungkin dalam beberapa waktu sekali itu kita akan adakan pemusnahan di kantor kejaksaan. Tapi biasanya juga ada sih barang bukti yang sudah dimusnahkan duluan pada saat penyidikan. Itu nanti disisihkan sebagian untuk pembuktian di persidangan. Seperti narkotika atau minuman keras. Nah, itu kan banyak sekali tuh. Itu kan harus segera dimusnahkan. Jadi biasanya disisihkan sedikit untuk pembuktian. Nanti yang disisihkan itu juga bakal dimusnahin lagi di kejaksaan seperti itu. Lalu instansi-instansi yang terkait dengan pemusnahan ini, Pak? Kalau instansi terkait pemusnahan, yang pertama tuh pasti kejaksaan. Kejaksaan, betul. Terus yang kedua juga kita sering mengundang. Kita itu nggak mau musnahin sendirian. Betul. Harus disaksikan masyarakat. Bahkan, jangan lupa nih ada Instagram dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Di sana kegiatan suka banyak. Contohnya nih di Instagram waktu itu ada pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti itu dihadiri oleh diundangnya nih. Kita ngundang juga kan kayak kepolisian, kita juga mengundang dari pemerintah daerah supaya melihat. Pengadilan juga ada perwakilannya. Jadi nanti ada tempat di kejaksaan. Itu saya kan baru nih di sini, tapi saya udah ngelihat sampai 4 kali ya deh. Mungkin 4 kali dari tahun 2000 kalau saya kan masuk baru 2020. Saya udah ngelihat beberapa kali. Jadi tempatnya itu di lapangan, bukan di lapangan, di tempat terbuka. Dipersiapkan itu tong. Disiapkan itu tong untuk nanti yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Ada yang dilarutkan juga. Ada yang dipotong-potong, di blender seperti itu. Sesuai dengan bendanya. Jadi benda yang seperti apa kita musnahkan, itu juga bukan kita yang kejaksaan aja yang kayak motong-motong, bahkan yang diundang pun ikut turut melihat, menyaksikan. Bahkan ada yang juga ikut nyobain motongnya seperti itu. Jadi pemusnahan itu tidak hanya kejaksaan sendiri, disaksikan wartawan barangkali, LSM juga. Diskominfo juga ada liputan biasanya juga. Biasanya ada liputan. Nah, untuk yang di awal sebelum
persidangan itu ranahnya kepolisian ya, ranahnya penyidik. Kita yang diundang. Kami yang diundang. Nah, itu berbeda. Ada yang dari ada yang dari kepolisian, ada yang kejaksaan. Instagramnya ya Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kejari Tanah Laut. Coba deh, kalau misalnya sahabat-sahabat bisa di follow. Sebentar Bu, kita break sejenak. Ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa ini Bu? Ulun Isna dari Tambang Ulang. Isna Tambang Ulang. Mungkin ada yang ditanyakan Bu, silakan Bu. Ulun anak Betakunah Pak Ai. Jadi ulun tuh rancak membaca berita lo. Nah, apa gerang Bu? Apa gerang Pak bedanya barang bukti lawan barang sitaan tuh nah? Barang bukti lawan sitaan. Apalagi Bu? Iya, ada lagi. Enggih, sudah itu aja Pak. Itu aja Kakak, sekali banyak pertanyaan. Nah, jar kada paham. Iya. Enggih, terima kasih Bu Isna di Tambang Ulang ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Isna atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Ini jadi buat mengedukasi masyarakat juga. Tadi yang sebenarnya saya udah jelasin tadi. Cuman mungkin bahasanya bukan barang sitaan tapi barang rampasan. Ekstrim. Jadi kalau ya tadi yang seperti saya sebutkan tuh barang bukti itu barang-barang yang dipergunakan dari hasil tindak pidana kejahatan atau yang digunakan untuk kejahatan, sarana kejahatan. Nah, itu barang bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Nah, sedangkan barang sitaan atau barang rampasan itu nanti adalah prosesnya berdasarkan putusan pengadilan. Apakah disita, apakah itu nanti akan disita atau dirampas untuk negara ataupun disita dirampas untuk dimusnahkan. Jadi sama disita dan dirampas tuh ya. Tapi sebenarnya kalau masalah barang sitaan ini mungkin dalam proses penyitaannya seperti itu. Dalam proses penyitaan di penyidikan seperti itu. Jadi prosesnya lah penyitaan ini. Nah, kalau misalkan sudah disita ini namanya jadi barang rampasan. Atau masyarakat juga kenalnya barang sitaan. Disita kan dari proses penyitaan seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Iya Ibu Isna ya, kita mengulang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga ada titipan pertanyaan di WhatsApp kita nih Pak ya. Sebenarnya sudah disampaikan sih sebenarnya dari Pak Fajar tadi, tapi pun kita ulang lagi ya. Apakah katanya ada punya petugas khusus di Kejaksaan Negeri dalam pemeliharaan barang sitaan? Karena mungkin masyarakat khawatir Pak ya dengan kondisi barang di Kejaksaan tersebut. Kondisi barangnya khawatir, banyak masyarakat seperti itu, jadi terbengkalai atau gimana? Apakah ada punya petugas khusus di Kejaksaan Negeri? Ada kekhawatiran. Iya, ada kekhawatiran dari masyarakat dengan kondisi barang baru. Iya. Harus dijelaskan juga nih yang namanya tugas dan fungsi. Kita kan tadi betul. Langsung geber aja kita nih. Karena saking bersemangatnya juga ada tugas dan fungsinya Pak. Mungkin bisa diinikan. Jadi di seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ini kita ada dua subseksi ya. Dua subseksi ini terdiri dari subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan. Tugasnya sendiri, subseksi barang bukti memiliki tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, melakukan pelabelan dengan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan dan penuntutan. Nah, sedangkan subseksi barang rampasan memiliki tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sebelum sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan penyelesaian barang rampasan, tindak
tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi. Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Tanah Laut sendiri sudah ada petugasnya, masing-masing dalam bidang subseksi barang bukti maupun subseksi barang rampasan tersebut. Jadi masyarakat para pendengar jangan khawatir, barang-barang yang disita itu tetap terpelihara dengan baik, insya Allah. Ada jaminan dari kejaksaan juga ya. Tapi ya kita juga nggak tahu misalkan barang bukti yang di luar gitu kan, kayak kemarin ada banjir seperti itu kan, kita juga itu di luar kemampuan kami seperti musim hujan. Tapi kita upayakan lah insya Allah tetap dalam kondisi terbaik. Ada tambahan Bu Celia? Saya nambahkan saja nih, udah saya cari. Jadi waktu itu hari Senin tanggal 1 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Tanah Laut bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut itu telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum. Nah itu berarti menjawab yang tadi terkait pemusnahan itu 1 Maret 2021 ya kemarin, dan itu dihadirinya juga ada fotonya. Silahkan lihat di Instagram, scroll di @kejari_tanah laut. Kejari_tanah laut. Itu ada ya. Jadi misalnya banyak yang pengen kenalan nih sama kejaksaan, tahu kegiatan-kegiatannya selain atau langsung dengan Bu Celia mau kenalan. Seli ya. Iya. Oh ya, rekan-rekan Teman FM, sekali lagi Anda masih punya waktu untuk bersama kami bergabung di 0811501234. Bapak Jar Bung Teh Seli, untuk saat ini yang sudah dilakukan Kejaksaan Negeri, mungkin apakah ada kendala dalam beberapa waktu terdekat ini dalam pelayanan barang bukti di Tanah Laut ini? Kendalanya seperti apa barangkali? Ada kendala ataupun ada kendalanya paling ini ya, kalau misalkan masyarakat itu tidak mengambil barang buktinya seperti itu. Nah itu sangat kami hindari ya, karena dalam hal ini barang bukti itu kan sebaiknya dikembalikan kepada yang pemiliknya. Jadi kalau misalkan ada barang bukti yang nantinya tidak segera diambil atau sampai nanti kita lakukan takutnya nanti ditakutkan kalau terlalu lama jadi agak sedikit sulit untuk melakukan pengelolaannya, karena kan barang bukti nanti numpuk nih. Nah kita juga gudang kita juga keterbatasan, akhirnya ya kita lebih prioritaskan barang bukti yang lebih yang akan untuk dilakukan ini dulu. Nah itu jadi dihimbau kepada masyarakat apabila ada benda-benda barang bukti yang sudah selesai dilakukan persidangan agar kiranya segera dilakukan segera diambil gitu di kantor kejaksaan. Kalau putusannya dikembalikan kepada yang berhak ya, kan kebanyakan masyarakat itu nggak tahu. Sudah dikasih tahu bahwa putusan itu dirampas untuk dimusnahkan. Iya, ada juga yang ngambil gitu ya. Iya, ada kekeliruan mungkin, kurang paham. Jadi putusan pengadilan itu sudah diingatkan lagi, ada yang dirampas untuk dimusnahkan, ada yang dikembalikan juga. Nah, kalau misalnya memang petikan putusannya itu dikembalikan kepada yang berhak dan yang berhak itu adalah yang bersangkutan, mari silahkan Kejaksaan Negeri Tanah Laut sangat membuka lebar untuk pelayanan kepada masyarakat Tanah Laut yang ingin mengambil barang buktinya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena perkara itu masuk terus ya Pak ya. Satu bulan itu perkara banyak, barang bukti berarti masuk lagi. Semoga diberikan kesehatan juga kepada yang bersangkutan agar bisa mengambil sendiri, kalau tidak dikuasakan. Ada nggak Bu langkah-langkah dari pihak kejaksaan untuk semacam sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa pelaksanaannya? Iya, jadi ini semenjak saya di sini ya kurang tahu kalau sebelum-sebelumnya, tapi terkait dengan sosialisasi seperti penerangan hukum dan lain terkait barang bukti itu kebanyakan kalau ada yang nanya saja, bukan materi inti dari penerangan kami. Jadi biasanya kejaksaan itu kan ngasih materinya misalnya ke sekolah, pasti terkait dengan tindakan-tindakan materi-materi seputar anak-anak sekolah. Kalau ke desa-desa pasti materinya terkait dengan pengelolaan desa, seperti itu. Tapi untuk khusus terkait barang bukti ini siaran-siaran kecuali ada yang bertanya biasanya
disiarkan di YouTube, di Instagram, kemudian siaran-siaran seperti ini. Jadi tidak ada yang tema utamanya ke sini. Biasanya ada yang nanya aja sih, kayak masyarakat desa pas kita lagi penerangan, Pak Kadesnya nanyain terkait dengan barang bukti, baru kita jelaskan. Karena sekali lagi kewenangan kita itu memang banyak. Jadi kita selalu berusaha untuk berusaha menerangkan kepada masyarakat seperti itu. Sosialisasinya ya inilah. Siaran tahun kemarin juga Kasih BB juga memang rajin untuk melakukan sounding terkait ini. Iya. Supaya masyarakat tuh akrab dengan kejaksaan, biar udah artian akrab dia jangan takut. Nanti dipanggil aja lu kena takut. Karena biasanya lihat kantornya juga sudah agak-agak lah, coklat gitu loh gini dia. Coklat. Gantilah nanti. Tapi saya menarik tadi ya mendengar keterangan dari Pak Fajar bahwa ada penumpukan terkait penumpukan benih. Jadi mohon maaf kalaupun izin saya kalaupun salah, jadi mohon maaf. Apakah ini karena mungkin menghindari dalam penumpukan itu, apakah bisa pinjam pakai atau gimana untuk mobil atau gimana tuh Pak? Ya. Jadi bisa sebenarnya pinjam pakai, cuman itu nanti tergantung prosedurnya ya, tergantung apakah nanti disetujui oleh pimpinan atau tidak. Nah itu nanti bisa dilakukan pinjam pakai. Misalkan barang bukti yang perawatannya memerlukan perawatan khusus, seperti itu. Kita tidak ada anggaran untuk ke situ. Tapi nanti itu bisa dipinjam pakaikan kepada pemiliknya gitu. Tapi itu nanti jadi pertimbangan lagi siapakah pemiliknya. Apakah nanti kalau misalkan itu barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, biasanya kita tidak kita tidak kabulkan gitu pinjam pakainya, karena akan sangat sulit sekali untuk menghadirkan lagi di persidangan. Tetapi ketika barang bukti itu nanti misalkan dikembalikan kepada korban, pemilik korban atau itu nanti biasanya kita bisa meminta komitmen lah dari korban untuk menghadirkan pada saat persidangan nanti. Gitu. Dan saya sendiri sebagai kepala seksi barang bukti juga sebenarnya sangat ingin sekali gitu. Maksudnya kita juga terbebas dari pengelolaan gitu. Iya. Malah sebenarnya bagus sih. Iya, penumpukan kan jadi daripada menghindari penumpukan itu sebenarnya salah satu langkah kami gitu untuk melakukan pengelolaan barang bukti. Lalu barang bukti seperti apa yang dibawa ke dalam persidangan? Barang bukti yang dibawa ke persidangan biasanya barang-barang bukti yang bisa kita hadirkan secara langsung, misalkan seperti narkotika, atau dokumen, senjata tajam atau itu. Kalau sepeda motor enggak apa ya? Sepeda motor kayaknya enggak. Cukup surat-suratnya aja, surat-surat dan fotonya. Biasanya kan di berkas perkara ada foto. Nah, ini benar nggak fotonya? Iya, bukan main. Bukan Bung? Iya, aduh pas mulai nih. Iya, mungkin terkait dari kita masih dari masa pandemi COVID-19 Pak ya. Jadi apakah ada inovasi Pak? Inovasi dari kejaksaan untuk mengurangi frekuensi pertemuan antar masyarakat dengan mungkin ada yang berkonsultasi atau bagaimana di kejaksaan. Jadi bagaimana menyikapinya di kejaksaan Pak? Karena mengurangi frekuensi dalam musim pandemi ini Pak. Apakah ada inovasi atau bagaimana di kejaksaan? Ya, jadi kalau saya sendiri ya sebenarnya ini akan saya gerakkan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Saya meminta kepada biasanya jaksa-jaksa yang menangani perkara ini untuk memastikan siapa kepemilikan barang bukti ini. Pada saat pra penuntutan atau penelitian berkas perkara, biasanya saya akan memintakan secara lengkap alamat dan siapa kepemilikannya. Nanti dari situ, ketika sudah putusan dan belum juga diambil, kita memiliki data untuk mengantarkan barang-barang bukti tersebut ke masyarakat seperti itu. Seperti orang Liam Adungan, orang Bintang yang jauh-jauh itu, karena dia perlu ongkos besar barangkali untuk mengambil. Iya. Terkait konsultasi Pak, mungkin membuka dari kejaksaan? Iya, boleh. Silakan kalau ada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau silakan aja datang langsung ke kejaksaan seperti itu. Nanti kita akan terangkan seperti itu. Iya, silakan.
waktu barangkali kalau masih ada Ibu ada yang mungkin tambah kamu yang disampaikan hari ini untuk sosialisasi bukan cuma terkait barang bukti aja betul, Pak ya. Umum ya. Jadi Kejaksaan Negeri Tanah Laut juga mempersilahkan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut apabila ada tuh nanti seksi datun mungkin yang menjelaskan terkait dengan konsultasi terkait bidang hukum seperti itu bisa datang ke kejaksaan nanti bilang saya ingin konsultasi bertanya-tanya itu kan ada juga pusat pelayanannya itu gratis kalau mau tanya nanti ada petugasnya juga jadi bukan cuma barang bukti aja mungkin yang lain tapi hanya sekedar masukan tidak bisa menjadi penasihat hukum mereka ya seperti itu iya mungkin jadi mungkin bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa langsung ya welcome aja dari kejaksaan ya. Baik mungkin karena mungkin yang ingin disampaikan Pak Bungkas barangkali closing statement apa Bapak Fajar atau Pak Bu Seli hari ini atau barangkali pernah ikut di dalam program pemerintah kabupaten Bu yang menggal tutung pandang. Pernah ikut Bu? Itu pimpinan Pak saya. Pimpinan langsung ya? Iya, jadi undangan ke instansi itu izin Bapak Ibu, jadi ke Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Nanti beliau yang akan hadir sendiri. Tetapi karena kegiatan memang banyak ya Pak, nggak mungkin Pak Kajari semua yang hadiri. Kadang-kadang berbentrokan. Nanti akan diamanatkan kepada pimpinan-pimpinan yang di bawahnya seperti itu. Untuk acara-acara kegiatan biasanya suka ada kalau saya lihat di sekretariat suka ada undangan-undangan seperti itu. Karena itu barangkali suatu kesempatan yang bagus sekali Bu untuk sosialisasi yang muter itu juga kan Pak yang tiap bulan betul itu Pak Kajari waktu dulu kan Pak Abdul Rahman sekarang yang baru lagi belum kenalan kan semoga kita itu bagus ada waktu ya Pak untuk berkenalan ini barangkali ini karena di Sagalam ya kalau hari Jumat yang kata di Sagalam Kecamatan Bejuin kalau ikut satu sekaligus perkenalan barangkali ada hal-hal yang disampaikan dengan tupoksi kejaksaan kepada masyarakat. Iya, karena biasanya masyarakat juga kurang familiar kan dengan apalagi yang datang baju-baju apalagi mungkin perasaannya terasa gimana ya untuk mendekati kejaksaan ini sebenarnya karena hal-halnya berkaitan dengan hukum. Ya mungkin Pak Fajar silakan Pak Seseli untuk closing statement kita hari ini kepada sahabat-sahabat pendengar Tutung Pandang FM. Bagi yang ingin meminta atau membutuhkan keterangan lebih lanjut bisa datang langsung ke kantor seperti itu. Nanti kami nanti akan ada staf kami yang akan memberikan penerangan hukum kepada masyarakat. Jangan sungkan main loh. Yang penting satu aja, taati protokol kesehatan. Silakan Mbak Seli. Iya, karena bulan kemarin itu belum puasa, jadi saya mengucapkan selamat berpuasa untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian karena ini benar masih pandemi COVID, kita terapkan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Pak. Terima kasih juga ya sudah mengundang kita juga. Semoga masyarakat Tanah Laut selalu sehat dan juga semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan kita juga kembali mengucapkan selamat kepada kejaksaan yang mudah-mudahan senantiasa sukses dalam melaksanakan tugasnya mengabdi kepada negara dalam bidang hukum. Iya, dalam pelayanan masyarakat. Ya di bidang insyaallah. Iya, baik dengar demikian Tanah Laut menyapa kita pada pagi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut bersama Fajar. Ibu Seli terima kasih atas kehadirannya hari ini. Yang satunya juga. Dan tentunya mudah-mudahan juga masyarakat bisa tadi paham tadi yang bertanya juga Bu Isnanta mengulang mudah-mudahan dimengerti juga. Tentunya sekali lagi buat masyarakat yang ingin bergabung mungkin ataupun juga yang ingin bertanya-tanya dengan kejaksaan terbuka sekali. Baik, dengar tetap stay bersama kami di 101,3 MHz dan saya Iwan. Saya Aslana sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak. Kita akan berjumpa lagi dengan instansi kejaksaan pada bulan yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.